Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi podcast kelas Ngobrol Syariah Biar Hidup Gak Salah. Saya Harumi Yasmin Putri sebagai di kelas kita hari ini. Halo semuanya. Halo. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya guys. Anggap aja podcast kelas kita ini itu obrolan santai bareng teman-teman. Oke, gaskeun. Nah, hari ini kita bakal bahas topik-topik yang menarik dan seru nih, yaitu peran mahasiswa muslim rahmatan lil alamin, alias mahasiswa yang jadi rahmat buat semesta. Wah, kalau dengar-dengar kayak kedengeran berat ya, tapi nggak apa-apa, karena kita sekarang bakal bongkar ini pelan-pelan dan bareng-bareng. Nah, di podcast kelas kita ini ada 4 mahasiswa yang keren-keren nih, yang bakal berbagi insight dengan topik yang menarik-menarik. Nah, siapa aja ya ini mahasiswa keren-kerennya? Halo, ini mahasiswa keren-kerennya. Halo. Coba dong, kenalin masing-masing dulu. Ayo, halo semuanya. Nama saya Agifat Tandra Lewa Putra. Saya dari Desain Komunikasi Visual angkatan 2023. Halo. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Said Kautsar Kastani. Saya juga dari mahasiswa DKV angkatan 2023. Halo, Said. Halo. Oke, perkenalkan. Nama saya Muhammad Atala Siregar, bisa dipanggil Atala. Saya dari mahasiswa Desain Komunikasi Visual angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Atala. Halo semua. Nama saya Reka Putra dari S1 Desain Komunikasi Visual angkatan 2023. Kenal. Halo Bang Ariel, halo, salam kenal. Oke, halo semuanya. Karena semuanya udah ready ya kelihatannya. Tapi ingin aku cek dulu deh. Udah pada ready belum ini teman-teman keren kita yang ada di sini semua? Jelas. Sudah. Tidak sabar ingin membagikan materi. Udah gak sabar nih. Tapi sebelum kita mulai ya, kita kayaknya harus pinwheel dulu nggak sih buat melihat siapa mahasiswa pertama yang dapat membagikan insight mereka. Oke? Boleh. Jeng. Yang pertama Agip. Well, halo Agip. Gimana nih sebagai mahasiswa keren yang bakal menyampaikan materinya pertama? Halo. Mau nanya-nanya dikit aja untuk membagikan kayak ingin aja gitu insight dari Agip. Kan mahasiswa muslim itu punya peran besar kan di bidang ekonomi. Nah, kita yang ada di sini pengen denger dong apa sih pendapat Agip tentang kontribusi mahasiswa dalam pengembangan ekonomi syariah. Oke. Kalau dari pendapat saya sendiri nih, Islam itu sangat mendorong sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Nah, Allah berfirman dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyi artinya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi riba itu sangat diharamkan oleh Allah ya adik-adik semua. Oke. Iya, Oke. haram sih. Terus, sistem ekonomi syariah itu adalah solusi untuk menciptakan keadilan finansial. Sebagai mahasiswa, kita bisa berkontribusi dengan mempelajari prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti jual beli yang transparan, terus musyarakah atau kemitraan, dan yang terakhir mudorabah atau bagi hasil. Nah, selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya
akan bersama para nabi. Nah, akan bersama para nabi. Makanya jadi anak-anak yang jujur dan terpercaya ya adik-adik. Siap. Iya. Saya Terus, sangat jujur. Amin. selain bersama para nabi, orang-orang benar dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, mendukung UMKM yang halal. Apakah abang-abang atau adik-adik di sini sudah mendukung UMKM yang halal? Insya Allah sudah. Sudah. Insya Allah sudah. Sudah. Kalau Bagus, bagus, kalau bagus. saya sudah pasti jelas saya mendukung UMKM karena saya bisa membeli warung-warung di warung-warung seperti beli jajan untuk membantu UMKM tersebut kayak gitu. Nah, Wih. itu yang Wih. bagus sekali. Karena sesungguhnya kalau kita mati, yang membantu juga tetangga-tetangga kita yang membuka warung. Benar begitu? Benar. 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 Nah, terus ya kita lanjut materi. Selain UMKM yang halal, terus kita bisa menjalankan bisnis yang sesuai syariat atau menyebarkan literasi ekonomi syariah di kampus. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Wih, keren banget ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, keren banget ya, guys. Jadi, mahasiswa itu bisa untuk menjadi agen perubahan di sektor ekonomi. Seperti apa kata Agib. Terima kasih ya, Agib, atas insight-nya. Ya, sama-sama. Lanjut nih ya, kita spin the wheel. Siapa pemateri selanjutnya? Oke. Oh, Said. Said. Halo. Halo. Kali ini saya akan membacakan materi saya ya adik-adik. Saya ini membawakan materi etos kerja, etika profesi, dan entrepreneurship. Jadi Islam tuh sangat menghargai kerja keras dan profesionalisme ya. Allah juga pernah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Jadi ya kan kita ini sebagai umat muslim juga kitab kita ya Al-Quran, jadi kita harus menjalankan apa yang ada di Al-Quran ya adik-adik. Nah terus selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika bekerja ia melakukannya dengan itkon, yang artinya itu kesungguhan. Nah, hadis riwayat Tabrani. Jadi sebagai mahasiswa kita harus mempraktikkan etika profesi seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab. Contohnya menghindari plagiarisme, sebagai kita kan mahasiswa DKV ya. Ya. Terus Benar. berkolaborasi dengan sesama mahasiswa secara adil. Jadi tidak, dan toleransi ya terutama. Ya, tidak semestinya kita karena misalnya berkolaborasi dengan yang berbeda agama kita berpilih-pilih, jadi berperilaku tidak adil, itu tidak boleh adik-adik. Siap. Dan ini untuk entrepreneurship nih, Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pengusaha. Dalam sebuah hadis disebutkan juga 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Hadis riwayat Ahmad. Kita bisa mulai dengan usaha kecil-kecilan sambil belajar manajemen bisnis yang sesuai syariat entrepreneurship. Yang sesuai syariat. Entrepreneurship bukan cuma soal untung juga, tapi juga memberikan manfaat kita kepada orang lain. Jadi memberikan manfaat kepada sesama mukmin dan juga sesama manusia. Begitu dari saya. Wih. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk Said. Terima kasih. Keren. Jadi apa kata Said ya teman-teman? Kerja keras, etika, dan kewirausahaan itu bagian dari ibadah. Tolong diingat. Terima kasih Said. Oke, terima kasih juga Rumi.
Nah, yuk kita pilih lagi siapa mahasiswa keren yang selanjutnya bakal membawakan materi untuk kelas kita hari ini. Boleh. Siapa ya? Yaski. Deng. Atala. Yeay. Yes. Atala, siap kau? Siap. Well. Kayaknya kita semua tahulah ya, kalau masjid itu punya peran penting dalam Islam. Nah, menurutmu Atala, bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan masjid untuk dakwah dan kemajuan umat Islam? Oke. Nah, benar sekali. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Harumi udah memilih saya sebagai presenter selanjutnya. Jadi, masjid Sama-sama. itu bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan untuk umat. Nah, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18, Allah tuh berfirman, hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terus mahasiswa bisa memanfaatkan masjid untuk kegiatan dakwah seperti kajian, diskusi ilmiah, atau bahkan kegiatan sosial. Contohnya, membentuk komunitas dakwah yang menyentuh semua kalangan dari anak muda hingga orang tua. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu, di sini tuh ada nggak sih yang suka ke masjid bukan cuma hanya untuk ibadah ya, tapi untuk kegiatan Islami lainnya? Ada nggak sih di sini? Ada. Saya pernah ini sih buat kurban. Oh, benar. Nah, kurban juga menjadi salah satu contoh masjid untuk kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Nah, terus selain itu, teknologi juga bisa mendukung dakwah kita, bisa membuat konten kreatif. Nah, kita tuh kan sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, kita tuh udah pasti harus kreatif. Karena ya kita di dalam dunia digital seperti itu kita harus kreatif. Kalau nggak kreatif, kita akan stuck di situ-situ aja gitu loh. Nah, terus Setuju. intinya itu, masjid harus menjadi pusat pembelajaran dan pemberdayaan umat. Karena kita harus, ya banyak pembelajaran yang bisa diambil dari masjid. Contoh kegiatan-kegiatan seperti dakwah, eh, penyebaran Islam di masjid, seperti itu, ceramah-ceramah, dan lainnya. Seperti itu dari saya. Oke. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Inspiratif Keren, banget keren. ya mahasiswa-mahasiswa keren ini. Terima Jadi kasih. dari apa yang Atala sampaikan, kalau masjid itu adalah pusat peradaban yang bisa digerakkan sama mahasiswa. Terima kasih Atala. Sama-sama Kak Harumi. Kayaknya terakhir nih ya, mahasiswa keren kita ada Arya. Halo. Nah Arya, karena kamu terakhir, kayaknya teman-teman juga penasaran deh dengan topik ini. Nah Arya, bagaimana nih mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga Islami? Oke. Jadi membangun keluarga Islami. Islam itu adalah salah satu cara membawa rahmatan lil alamin. Sebelumnya adik-adik menikah. Sebelum kita membangun keluarga Islam, kita harus menikah dulu nih. Nah, menikah itu adalah salah satu kewajiban kita bagi muslim atau muslimin dalam Islam karena merupakan sarana menjaga kesucian diri, melanjutkan keturunan, serta menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Gitu. Oke. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya. Tuh. Oke. Mungkin sebelumnya di sini ada yang mau tanya,
bagaimana kalau kita nih misal nih semasa hidup terus kita meninggal dalam keadaan nikah. Nah, bagaimana hukumnya? Oke, jadi hukumnya itu menurut ulama katanya sih mati sakit kalau kita itu keadaan meninggal tapi belum menikah. Tapi ini ada tapinya. Ya, Itu, apa tuh Bang? Nah, yang tidak disengaja ya. Kalau misalnya sengaja nih mati nih ya kan meninggal. Terus kita sengaja, oh saya nanti sampai meninggal tidak mau menikah. Nah itu tidak boleh, itu tidak boleh ya. Oh, Tidak begitu. boleh jadi. Oke. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga bersabda, baik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Oke, jadi kalau Rasulullah aja itu menganggap dirinya paling baik bagi keluarganya. Nah, gimana kita gitu nanti semisal kita punya keluarga, kita juga harus menjadi keluarga yang sangat baik, gitu loh. Oke, adik-adik, paham? Siap. Mengerti. Oke. Selanjutnya, mahasiswa bisa mempersiapkan diri dengan memperbaiki akhlak, memperdalam ilmu agama, dan menjaga pergaulan. Pilihlah pasangan hidup yang seiman dan memiliki yang sama. Selain itu, penting juga untuk belajar ilmu parenting Islami sejak dini. Oke, jadi kita sebelum menikah, kita itu harus mempersiapkan dulu bagaimana diri kita. Sudah mapan atau sudah siap belum untuk menikah. Jadi kita harus mempersiapkan dulu mulai dari secara ilmu agamanya, seperti tadi kan menjaga bulan, lain, serta pilihlah pasangan hidup kita itu dengan baik. Jangan sampai kita salah memilih pasangan dan hidup kita bisa hancur ke depan. Gitu adik-adik. Benar. Saya tahu ada lagunya. Jangan salah pasangan. Gitu. Ya, betul sekali. Oke. Keluarga adalah fondasi masyarakat. Jika keluarga kita kuat, masyarakat pun akan menjadi lebih baik. Jadi, persiapkan diri dengan menjadi pribadi yang baik terlebih sebelum kita menikah ke depannya. Oke? Siap. Berarti begitu saja. ingin bertanya Apa? Pak Arya, berarti kalau misalnya manusia belum mapan, terus pengangguran, nggak boleh nikah dong? Sebenarnya mungkin boleh-boleh saja, tetapi kita juga harus mikir gitu loh ke depannya. Misal kita pengangguran nih, kita nggak punya kerja, mikir, mending nikah aja dan dia menikah tanpa dia pikir gitu loh, tanpa dia sadari, oh mungkin ilmu agamanya kurang atau apa. Ya mungkin kalau ilmu agamanya bagus, tapi apakah dia itu mapan secara keuangan dan lain-lain. Jadi ibarat kata mau dikasih makan apa anak orang gitu loh. Apa sudah menjawab? Sudah. Cukup. Oke. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf jika ada salah ya, karena saya juga belum terlalu ahli dalam bidang agama. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah, Arya keren nih, sungguh nasihat yang luar biasa. Jadi, teman-teman mahasiswa, kita harus ya mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang berkah untuk kedepannya. Terima kasih Arya atas insight-nya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wah, sepertinya kita sudah di penghujung kelas untuk hari ini. Masya Allah, dan terima kasih banyak untuk teman-teman keren kita, yaitu Agif, Said, Atala, dan Arya. Atas diskusinya yang sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, Sobat Muslim, sebagai mahasiswa Muslim, kita punya banyak cara untuk berkontribusi. Dari ekonomi syariah, etos kerja, dakwah di masjid, hingga pembentukan keluarga Islami. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua.
Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semua. Dadah. Ya.